Oh iya, Dolpino mau nanya nih, siapa yang suka pelihara ikan? Acung tangan. Teman di rumah perlu lebih hati-hati ya, karena belum lama ini beredar info tentang kegiatan praktik nakal pada ikan koki, berupa pemalsuan motif warna. Sekarang Dolpino bersama tim liputan mau cek kondisi lapangan. Apa benar telah beredar ikan koki palsu? Kalau sampai terdapat muncul di pasar ikan hias seperti ini, artinya ini sudah gawat. Ayo kakak liputan, kita harus membongkar sindikat kejahatan ini agar tidak ada korban penipuan. Kasian kan kalau sampai beli ikan tapi ternyata motifnya palsu. Nah, sepertinya kakak liputan sedang mencari info pada salah satu pedagang ikan hias di sini. Mas, punya koki ya mas? Koki ini mas? Ini koki. Ini komet. Warna aja ini mas? Ya kawan kemana lo kalau masa ada ikan di warna? Aneh-aneh ini. Syukurlah kalau kondisi pasar kompak melawan praktik nakal. Dolpino yakin kegiatan jual beli akan saling menguntungkan. Karena kecurangan dalam bentuk apapun pasti akan berdampak kurang baik. Pembeli akan kapok dan penjual tidak akan mendapat pelanggan setia deh. Ngapain coba kalau endingnya tidak ada pembelinya? Tapi sekarang tim liputan berhasil menemukan oknum yang melakukan praktik nakal loh teman. Tuh, lihat. Astaga. Tega sekali kamu paman. Kakak-kakak liputan, tolong cari sumber permasalahannya. Kenapa harus terjadi hal seperti ini? Kenapa mas ikannya terjual naik mas? Untuk menaikkan harga mas ya? Harganya berapa? Kalau normal gini harganya 5.000 mas. Tapi kalau sudah diwarnai bisa sampai 15.000. Lumayan mas, bisa menaikkan 2 kali lipat. Banyak mas kesulitannya mas. Ini mewarnanya tidak cuma 1 kali, bisa 2-3 kali sampai dapat motif yang bagus. Dan bahkan resikonya bisa sampai kematian ini mas. Sungguh tega. Pemberian motif pada ikan koki pasti membuatnya kesakitan karena zat kimia berupa tinta harus diteteskan, bahkan disuntikkan ke kulit sobat Dolpino ini. Apalagi resikonya sampai pada kematian. Dolpino punya cara manjur untuk menghentikan praktik nakal seperti ini. Yang pertama, pastikan teman beli ikan di lokasi seperti pasar, toko ikan, atau pembudidayaannya, sehingga dapat melakukan pengecekan. Kedua, jika memang harus bertransaksi secara online, maka cari penjual yang terpercaya. Jangan sekedar percaya ya teman, karena sudah pasti praktik nakal akan terhenti jika tidak mempunyai pembeli. Nah, sekarang ikutin Dolpino ke kota Tulung Agung yang terkenal dengan para pembudidaya ikan koki berkualitas. Salah satunya di tempat milik Paman Malik ini. Lagi ada yang viral loh teman. Lihat deh yang ini. Warnanya hitam dengan kombinasi putih. Kalau yang ada merahnya disebut tricolor. Weh. Ini sih mirip panda ya. Sob, kamu ini koki apa panda sih? Habis sama-sama gemesnya gitu. Hadirnya varian warna baru pada ikan koki tentu saja dapat menarik perhatian. Menurut Paman Malik, hampir setiap minggu permintaan pasar dari luar negeri pun terus meningkat. Wah, ternyata produk lokal sekarang udah go internasional teman. Dolpino bangga deh. Oh iya, sekilas ikan koki tampak lucu karena ukurannya yang terlihat mini. Tapi jangan salah, sobat Dolpino ini bisa mencapai ukuran jumbo loh. Nggak percaya. Oke,
Sekarang Paman Malik mau tunjukkan seberapa besar ukuran si ikan koki ini. Tuh kan, bobotnya lebih dari 1 kilogram. Bahkan Sobat Dolpino ini bisa mencapai berat 2,5 kilogram loh. Kira-kira ada yang tahu kenapa ikan koki bisa sampai berukuran jumbo? Jadi begini teman, bermula dari ikan mas yang disilangkan, kemudian muncullah ikan koi yang tampil dengan corak warna indahnya. Lalu teknik persilangan pun semakin berkembang. Dari ikan koi menghasilkan ikan komet dan berlanjut terciptalah model baru dengan nama ikan koki. Bahkan penyebutan Sobat Dolpino di luar negeri pun tetap goldfish atau si ikan mas. Seperti itulah penjelasan sederhananya teman. Koki bisa berukuran jumbo karena masih berkerabat dekat dengan ikan mas. Nah, kalau ada gambar seperti ini, apa yang ada dalam bayangan teman-teman di rumah? Semua pada sebut jagung. Yakin? Om Editor, mainkan videonya. Ini namanya ikan koki mutiara teman. Tapi nggak salah juga sih kalau tadi disebut jagung, karena emang mirip banget. Yang bikin Dolpino geleng-geleng kepala, koki jenis ini ternyata disebut juga koki mutiara tikus. Itu karena dia punya kepala yang cukup kecil dengan bentuk menyerupai tikus. Weh, ada-ada aja deh. Tapi kalau disamain gini emang mirip sih. Tapi ada juga loh yang menyebutnya koki bola golf. Hei sob, banyak banget sih julukan kamu. Sini mendekat. Dolpino mau cek seberapa mirip kamu sama bola golf. Weh. Ternyata sebulat itu badan kamu sob. Gina ginu. Lucu sekali. Gemes. Koki jenis ini pertama kali diperkenalkan pada abad ke-20 dan sebagian besar berhasil dikembangkan sekitar tahun 1900 di negara Inggris. Uniknya, di Tulung Agung semua jenis ikan koki berhasil dikembangkan, sehingga kota ini mendapat julukan sebagai sentra budidaya ikan hias. Kakak, tolong tunjukin badan koki mutiara ini. Sepertinya teman di rumah masih penasaran dengan bentuknya. Nah, bagian yang menonjol pada kulit ini merupakan sisiknya. Koki mutiara adalah satu-satunya jenis koki yang punya sisik unik seperti jerawat batu. Luar biasa kamu sob, keren. Asik, akuariumnya diisi ikan. Wuhu, selamat datang di tempat baru sob. Dijamin kalau di sini kalian bakal betah deh. Lihat nggak sih teman, kalau akuarium ini punya tampilan beda? Yaps, bentuknya besar seperti kolam, tapi terdapat kaca di beberapa sisinya saja. Tempat seperti ini biasa disebut paludarium atau side view, yang artinya kita bisa melihat ikan dari sisi kolam. Tentu aja, paludarium ini punya keunggulan untuk menampung ikan yang lebih banyak jumlahnya. Oh iya, menurut penelitian, ikan koki mampu mengenali wajah pemiliknya. Oleh karena itu, seringkali kita merasa punya ikan liar setelah beli ikan baru. Sebetulnya ia hanya trauma karena proses panen dan packing, serta perpindahan tempat yang asing baginya. Tapi jangan sedih, Dolpino kasih resep jitu untuk membuat koki bonding pada pemilik barunya. Pertama, bikin ikan baru lapar dulu, lalu beri makan dengan cara seperti ini. Biasanya, semakin sering koki berinteraksi dengan tangan, maka dia akan mengenali bahwa kita bukan sebuah ancaman. Dan perlahan, ia akan tahu kalau kita adalah pemiliknya. Nah, seperti ini hasilnya. Mereka akan menyambut kita dengan tingkah yang menggemaskan.